Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Pratiwi, NPM 19220006 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini saya akan membahas tentang terbentuknya Uni Afrika Selatan dan perkembangannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Afrika yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPD. Yang mana beberapa poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang bagaimana pemerintahan Botha dan Smoot, kemudian yang kedua bagaimana pemerintahan Herzog dari Smoot, dan yang terakhir yaitu bagaimana kembalinya Smoot memegang jabatannya sebagai Perdana Menteri. Oke, jadi teman-teman di pembahasan yang pertama yaitu tentang bagaimana pemerintahan Botha dan Smoot. Ya, jadi pemerintahan El Botha ini berlangsung selama 9 tahun lamanya, yaitu dimulai dari tahun 1910 sampai dengan 1919. Nah, ia ini merupakan seorang yang moderat dan berusaha supaya Uni Afrika Selatan ini masih tetap berada dalam Commonwealth atau berada dalam persemakmuran Inggris. Apa yang dimaksud dengan moderat di sini? Jadi moderat di sini dimaksudkan adalah seseorang yang berada pada golongan tengah. Jadi ia tidak memihak pada sayap kiri maupun sayap kanan, ia berada pada golongan tengah. Nah, kemudian bersama dengan Smoot, ia berusaha untuk mengembangkan kemakmuran bangsa Boer atau Afrikaner yang ketika itu mengalami kekalahan ketika perang melawan Inggris. Akan tetapi di dalam kabinetnya itu terdapat J.B.M. Herzog. Nah, J.B.M. Herzog ini memiliki pandangan politik lain yang mana berbeda dengan pandangan politik El Botha. Jadi, J.B.M. Herzog ini menghendaki agar Uni Afrika Selatan bisa melepaskan diri dari ikatan Commonwealth atau persemakmuran Inggris dan membentuk republik sendiri yang merdeka. Itu keinginan dari J.B.M. Herzog. Kemudian melihat kondisi atau hal tersebut ketika Botha ini ingin melakukan pembaharuan dalam kabinetnya, Herzog tidak diikutsertakan di dalamnya. Kemudian di tahun 1912, Herzog mengeluarkan oposisi secara terbuka. Kemudian di tahun 1913 dibentuklah suatu peraturan yang dinamakan dengan Land Act. Jadi Land Act ini merupakan pola pemisahan antara dua ras, yang mana peraturan tersebut berisi tentang tanah-tanah dan juga reserves bagi orang-orang pribumi atau orang-orang Afrikaner. Itu sudah ada batas-batas ketentuannya untuk mereka, sehingga orang-orang pribumi Afrika ini tidak boleh memiliki tanah-tanah di luar dari batas-batas yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut dibuat untuk meminimalisir adanya keributan-keributan yang terjadi di beberapa daerah. Kemudian, ketika terjadi Perang Dunia I, di masa pemerintahan Botha ini mengalami masalah yang cukup berat, karena sebagai sekutu Inggris, ia juga harus mengirimkan pasukan-pasukan Afrika Selatan ke medan pertempuran, baik itu di Afrika maupun di luar Afrika. Selain menghadapi permasalahan tersebut, Botha juga menghadapi permasalahan yaitu adanya pemberontak di dalam negerinya sendiri. Botha sendiri memimpin barisan untuk menyerbu Afrika Barat Daya dengan tujuan utama untuk menaklukkan Teluk Lüderitz, supaya lawan-lawannya itu tidak bisa mengadakan hubungan keluar melalui laut. Akan tetapi untuk sementara waktu, usahanya tersebut masih terhalang karena adanya pengkhianatan dari kawannya sendiri, yaitu Maurits. Pertempuran ke arah Afrika Barat Daya tersebut akhirnya membuahkan hasil, dan Afrika Jerman itu diduduki oleh tentara Uni Afrika Selatan. Sementara untuk Jenderal Smoot bersama dengan Van de Venter dikirim ke Afrika Timur Jerman, dan keduanya itu memiliki peranan penting dalam pertempuran-pertempuran. Pada tahun 1922, di Iran dan juga di daerah pertambangan lainnya itu mengalami banyak sekali kerusuhan, sehingga telah memakan korban sebanyak 300 orang. Kemudian pada tahun 1923, dibentuklah suatu peraturan yang dinamakan dengan Urban Areas Act yang berisi tentang aturan bahwa orang-orang Negroid itu hanya boleh memasuki wilayah kota apabila mereka mau memenuhi kebutuhan orang-orang berkulit putih. Dan untuk tempat tinggalnya antara orang-orang berkulit putih dan juga orang Negroid itu akan dipisahkan.
Dalam menghadapi kerusuhan-kerusuhan dan juga pemogokan yang terjadi di daerah pertambangan-pertambangan tersebut, mengakibatkan merosotnya jumlah pendukung dari Partai Smut ketika pemilihan di tahun 1924. Pada saat itu, Labour Party bekerja sama dengan pemimpin Afrikaner nasionalis yaitu Herzog, yang mana menghadapi Partai Smut dan berhasil untuk mengalahkan Smut. Kemudian pada akhirnya kabinet baru telah dibentuk dan Herzog sebagai Perdana Menterinya. Yaitu tadi pembahasan tentang masa pemerintahan Botha dan Smut. Kemudian yang selanjutnya adalah masa pemerintahan Herzog dari Smut. Nah, masa pemerintahan Herzog ini berlangsung selama kurang lebih 16 tahun, teman-teman. Itu dimulai dari tahun 1924 sampai dengan 1940. Dan ternyata di pemerintahan Herzog ini gagal untuk melepaskan Uni Afrika Selatan dari Ikatan Commonwealth. Hal ini disebabkan karena pendukungnya, Labour Party ini menolak gagasan Herzog. Dan pada umumnya juga, orang-orang berkulit putih ini lebih senang berada dalam lingkungan Commonwealth. Ternyata pada masa pemerintahan Herzog ini mengalami permasalahan cukup panas, yaitu tentang masalah lagu kebangsaan dan juga bendera Uni Afrika Selatan. Di dalam parlemen juga mengalami perdebatan, yaitu tentang tanda Union Jack pada bendera mereka. Untuk kaum nasionalis, mereka tidak setuju apabila di bendera itu terdapat tanda Union Jack, karena mereka menginginkan bendera itu benar-benar berdiri sendiri, berbeda dengan kaum moderat dan juga orang-orang yang berbahasa Inggris. Mereka menghendaki adanya tanda Union Jack pada bendera tersebut. Dan pada akhirnya melihat dari perselisihan antara kedua belah pihak tersebut telah mendapat jalan tengah, yaitu untuk tanda Union Jack itu akan tetap dicantumkan dalam bendera Uni Afrika Selatan, akan tetapi dengan ukuran yang amat kecil. Dan telah ditetapkan juga adanya lagu kebangsaan untuk Uni Afrika Selatan. Kemudian pada tahun 1929 itu diadakan pemilihan lagi, teman-teman, dan ternyata dalam pemilihan tersebut masih dimenangkan oleh Herzog. Oleh sebab itu, untuk kedua kalinya Herzog memimpin kabinet. Dan ternyata dalam periode yang baru ini, dalam kabinet yang baru ini, tidak selancar pada pemerintahan Herzog sebelumnya, yaitu di tahun 1924 sampai dengan 1929. Karena di tahun 1930-nya itu terjadi depresi ekonomi dunia yang berdampak pada Afrika Selatan. Nah, untuk menghadapi krisis ekonomi tersebut, Herzog membentuk kabinet koalisi bersama dengan Smut pada tahun 1933. Ternyata tindakan Herzog tersebut membawa perpecahan di dalam Partai Nasionalis, yang kemudian mengakibatkan Dr. Malan itu memisahkan diri dan ia membentuk partai sendiri yang lebih ekstrim dari partai sebelumnya. Lalu setelah melalui perdebatan dan juga perselisihan yang cukup panjang, di tahun 1942 Herzog meninggal dunia. Dan di tahun 1943 itu kan diadakan pemilihan lagi dan dimenangkan oleh Partai Smut. Itu tadi penjelasan mengenai pemerintahan Herzog dari Smut. Yang kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang kembalinya Smut memegang jabatannya sebagai Perdana Menteri, yaitu pada tahun 1943 sampai dengan 1948. Di tahun 1943, Smut ini membuat peraturan yang ditujukan untuk orang-orang India yang ada di Uni Afrika Selatan. Peraturan tersebut adalah Pegging Act. Jadi Pegging Act di sini merupakan peraturan yang berisi tentang larangan untuk orang-orang India supaya tidak meluaskan dagangannya di Transvaal dan juga larangan untuk pembelian tanah bagi orang-orang India di daerah Natal. Kemudian setelah Pegging Act itu habis di tahun 1926, Smut membuat aturan baru lagi, yaitu yang disebut dengan Asiatic Land Tenure dan India Representation Bill.
dalam menghadapi permasalahan urbanisasi yang makin lama makin besar di tahun 1944, pemerintahan Smoot ini berusaha untuk mengembalikan penduduk Bumi Putra yang tinggal di kota-kota ke reserve. Kemudian terjadi pemilihan lagi di tahun 1948, dan ternyata pada pemilihan kali ini Smoot mengalami kekalahan karena partai milik Smoot yaitu Unit Partai itu kehilangan pendukung. Hal tersebut disebabkan karena orang-orang Afrikaner yang dulu memihak Smoot itu mulai curiga dan mereka menganggap bahwa politik yang selama ini dijalankan oleh Smoot itu merugikan orang-orang Afrikaner. Ternyata ada faktor lain yang menyebabkan kekalahan dari partai Smoot, teman-teman, yaitu di tahun 1945 gelombang nasionalisme yang dibawa oleh Dr. Malan itu semakin kuat di Afrika Selatan. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem apartheid. Jadi sistem apartheid ini merupakan sistem yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Malan pada tahun 1948 di Afrika Selatan. Jadi sistem ini merupakan politik rasial yang ada di Uni Afrika Selatan. Dan dalam sistem ini berisi tentang kebijakan adanya kebijakan pemisahan hak dan kewajiban antara orang-orang berkulit putih maupun orang-orang berkulit hitam yang telah disahkan oleh undang-undang. Itu tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.